Menabung uang di bank itu biasa, tapi bagaimana jika sampah Anda bisa diubah menjadi tabungan, bahkan sarana pembayaran rekening listrik? Di Depok, Jawa Barat berdiri bank sampah Pok Lili yang bisa menjadikan sampah bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bang bingung, yuk kita nabung. Hari gini nggak cuma duit yang bisa ditabung, sampah ini juga mau saya tabung. Yuk ikut saya. Tumpukan koran dan kardus ini akan berubah menjadi simpanan masa depan. Permisi Bu. Ya. Bu, saya mau nyetor sampah Bu. Oh, iya, boleh. Yuk, kita duduk sana. Ya. Kilo Bu Adek. Ya. Oke, sip. Dicatat ya. Di Bank Sampah Pok Lili yang terletak di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat inilah saya menguangkan sampah-sampah ini. Oke, Mbak Nadia, hari ini setoran korannya 4 kilo ya. Harga per kilonya 2.000, jadi tabungannya hari ini 8.000 dari koran. Saya pindahkan ke sini ya. Udah, ini buku tabungannya. Makasih Bu. Tabungan saya hari ini bertambah lagi, Rp8.000. Yuk Bu, saya bantu milih sampahnya. Oke, yuk Mbak. Sampah-sampah yang sudah disetor kemudian dipilah berdasarkan jenisnya. Pok Lili singkatan dari Kelompok Peduli Lingkungan. Bank ini lahir dari inisiatif warga Perumahan Gria Lembah Depok untuk mengurangi volume sampah rumah tangga. Penggagasnya Yuniawan Wanitarti atau Bu Yuni. Nama saya Juniawan Wanitarti, biasa dipanggil Bu Yuni. Umur saya 49 tahun, putra saya ada 3, saya tinggal di Depok. Di Pok Lili saya sebagai pendiri juga sebagai ketua. Awalnya sih karena kebetulan saya mengalami sendiri Mbak, di kiri kanan rumah saya, depan rumah itu ada bak-bak sampah yang hampir setiap hari itu selalu berceceran, itu diacak-acak tikus. Jadi untuk menanggulangi itu supaya nggak ada lagi, bagaimana akhirnya saya berdiskusi dengan suami, dan suami akhirnya juga berdiskusi juga dengan warga, kita memulai memilah sampah. Sebelum disetor, warga telah memilah sampah dalam 4 kategori, yaitu sampah sisa makanan, sampah residu, sampah kering, dan sampah organik. 2 kali dalam seminggu, seorang petugas lingkungan akan membantu warga mengumpulkan sampah organik, terdiri dari sampah sisa makanan dan sampah sayuran. Sampah organik selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komposer. Mesin ini merupakan sumbangan instansi pemerintah atas keberhasilan pengelolaan sampah di lingkungan ini. Lewat komposer ini, biogas dihasilkan. Biogas kemudian dimanfaatkan warga untuk memasak. Di Bank Sampah Pok Lili, tak hanya sampah organik yang bisa diolah. Sampah anorganik seperti botol air mineral bekas dan plastik bisa berubah fungsi. Berbagai kerajinan berbahan dasar sampah ini dibuat oleh Bu Yuni dan pengurus Bank Sampah Pok Lili lainnya. Setiap bulannya, Bank Pok Lili didatangi sejumlah tamu yang ingin belajar membuat kerajinan tangan dari limbah, seperti rombongan guru TK ini. Dari sedotan yang tidak terpakai ini, dengan sentuhan tangan-tangan kreatif, lahirlah taplak mini yang cantik dan bernilai guna. Bank Sampah Pok Lili mampu menyulap limbah menjadi bermacam-macam kerajinan, seperti tas, taplak meja, penutup galon, dan hiasan bunga. Berbagai kerajinan tangan ini dijual dari harga Rp5.000 hingga Rp250.000. Hasil penjualannya dimasukkan sebagai bunga tabungan nasabah. Tabungan nasabah tak hanya berfungsi menampung hasil transaksi limbah sampah, tapi juga bisa membayar tagihan listrik setiap bulannya. Bank Sampah Pok Lili beroperasi sejak 2008 dengan 11 orang nasabah. Kini nasabahnya mencapai 230 orang. Kendala itu pasti ada ya Mbak ya, tetapi
itu alhamdulillah semua bisa kita handle ya, bisa kita atasi, karena paling kalau soal uang mereka nasabah alhamdulillah tidak pernah mempermasalahkan, karena memang dari awal saya membuka bank sampah ini bukan untuk semata uang, jadi karena satu ibadah, yang kedua karena kepedulian. Perlahan tapi pasti, kampanye Bank Sampah Pok Lili mendapat respon positif. Tahun 2011, Wali Kota Osaki, Jepang bahkan datang untuk melihat proses pengelolaan sampah di sini. Pengurus Bank Pok Lili pun diundang ke Jepang untuk melihat proses pengelolaan sampah di kota Osaki. Siapa saja bisa menjadi nasabah di Bank Sampah Pok Lili. Selain melestarikan lingkungan, keuntungan pun bisa didapatkan. Datang membawa sampah, pulang dengan taplak mini cantik dan saldo tabungan. Nadia Clarin, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.